Oke guys, kali ini kita berbagi tutorial ya cara memasang piston kit pada motor Vario 125 ya, atau bisa dibilang Vario All. Nah, ini langsung saja ya kita proses pemasangan. Kita pasang bos-bosannya ya, ada dua di posisi sebelah kanan ya. Ini posisinya atas dan bawah. Nah, kita pasangkan dulu, terus kita pasang packingnya ya. Ini kita pasangkan packingnya pelan-pelan. Nah, lalu kita masukkan juga rantai klepnya, jangan lupa ya. Kita turunkan dulu packingnya. Nah, sudah selesai. Lanjut kita memasang pistonnya ya. Nah, bisa dilihat ini pistonnya memakai piston asli ya, overseas 50 dengan kode KWN ya. Kode KWN ini untuk motor Vario 125 ya. Nah, ini kita masukkan dulu pen pistonnya ya. Apabila sudah masuk, kita sodok menggunakan obeng atau alat semacamnya. Nah, itu penguncinya ataupun pen as piston ya. Kita pasangkan dulu. Nah, apabila sudah selesai memasang penguncinya, nah proses memasukkan bloknya ini kita lumasi dulu menggunakan oli ya. Dan jangan lupa ya, itu bloknya juga kita lumasi oli supaya mudah untuk memasukkan antara piston kit dan bloknya ya. Nah, ini kita masukkan dulu perlahan-lahan, kita tekan ya ring pistonnya supaya lebih enak untuk memasukkannya. Kita masukkan pelan-pelan dan ini kita goyang-goyangkan ya supaya bloknya mudah untuk masuk ya. Nah, kita goyang-goyangkan dulu. Jangan lupa, apabila pistonnya sudah masuk, jangan lupa juga ya untuk memasukkan rantai klepnya supaya nanti pas bloknya sudah diturunkan itu rantai klepnya tidak terjepit ya. Nah, itu kita tarik menggunakan obeng. Nah, itu sudah keluar ya rantai klepnya. Langsung saja kita dorong bloknya sampai bawah ya. Nah, itu sudah selesai memasang bloknya ya. Lanjut kita memasang lidah tensioner ya. Lidah tensioner ini berada di posisi bawah ya. Jangan sampai salah untuk memasukkannya karena itu ada knocknya ya. Nah, itu kita pasang lagi bos-bosannya, ada dua, posisinya di atas sebelah kanan dan kiri sebelah bawah ya. Nah, itu packingnya, packing baru ya, packing Dexel. Untuk lemnya kita menggunakan lem tribon ya. Kita pasangkan dulu lemnya di pak Dexel ini ya. Kita masukkan pelan-pelan, kita turunkan dulu, dan jangan lupa ya kita masukkan juga untuk rantai klepnya. Nanti kalau kita kelupaan itu rantai klepnya bisa terjepit. Oke, masukkan dulu bagian packingnya. Nah, apabila packing sudah selesai dimasukkan, lanjut kita masukkan juga bagian Dexel atau headnya ya. Masukkan pelan-pelan, sama seperti memasukkan blok atau packing blok tadi ya. Ini apabila Dexelnya sudah masuk, jangan lupa juga untuk memasukkan rantai klepnya. Nah, itu Dexelnya sudah masuk. Lanjut kita pasangkan dulu baut sebelah kanan ya. Itu ada baut 10 panjang menggunakan T10. Ini kita pasangkan dulu bautnya menggunakan kunci T10 ya. Kita pasang dulu tapi jangan langsung kita kencangkan ya. Itu berfungsi supaya tidak bergerak saja bloknya. Nah, ini kita pemasangan mur dan ring pada Dexel ya. Ada 4 buah. Kita pasangkan dulu ring dan murnya. Mur dan ring ini ada 4 buah dan mengencangkannya menggunakan kunci ring 14 ya. Bisa juga menggunakan kunci T14. Kita kencangkan atas dan bawah dulu ya. Apabila atas dan bawah sudah dikencangkan, kita kencangkan semua baut-bautnya. Nah, apabila baut Dexel yang 4-nya sudah kita kencangkan, lanjut kita kencangkan juga baut yang di sebelah kanan ya, baut 10 tadi menggunakan kunci T10. Nah, ini proses mencari titik timing pada motor Vario 125 ya. Itu timingnya belum pas, kita ubah dulu timingnya. Timingnya itu harus sejajar ya. Nah, itu bisa dilihat bautnya, lubang baut dan garis pada Dexel itu sudah sejajar, berarti itu menunjukkan timing atas sudah pas ya. Kita pasangkan dulu bautnya
Baut ini menggunakan baut L4 ya. Nah, bisa dilihat itu timingnya, baut dan garisnya itu sudah sejajar. Dan kita lihat juga di bagian kipas atau magnet ya. Tuh ada coakannya dan ada titiknya ya. Nah, ini proses pemasangan water pump ya. Water pump Vario 125. Nah, ini kita pasangkan dulu water pumpnya. Dan ingat ya, ini ada titiknya ya. Apabila titiknya belum pas, kita putarkan sedikit. Titik ini harus masuk ya ke dalam sentrik ini supaya water pumpnya bisa ikut berputar. Nah, itu water pumpnya sudah masuk, kita pasangkan dulu bautnya. Baut water pump ada 3 ya, baut 10, 3, dan atasnya itu ada baut 2. Nah, itu baut 2 menggunakan kunci T8 ya. Dan baut 10 untuk water pump ini ada 3 menggunakan kunci T10. Kita kencangkan dulu bautnya ya, jangan sampai lupa, nanti air radiatornya bisa bocor. Kita putar-putar dulu, kita lihat apakah water pumpnya berfungsi dan apakah klep-klepnya ada yang numbur. Kita cek dulu ya, kita cek klep atas dan bawah. Apabila sudah selesai, kita pasangkan juga ini radiatornya. Kita pasang selang yang bawah ya, kita masukkan dulu selangnya. Lanjut kita pasangkan juga selang yang bagian atas ya. Nah, itu tidak terlihat karena ada step ya, ada step belakang. Baut radiator ada 4 ya, bautnya khusus itu warna kuning. Bautnya ada 4 menggunakan kunci T10 ya. Kita pasangkan dulu bautnya, dan jangan lupa kita kencangkan. Nah, apabila sudah kita kencangkan, kita pasangkan juga pengunci selangnya ya. Nah, ini semuanya sudah terpasang. Kita pasang juga untuk bagian pengapian, yaitu koilnya ya. Koilnya ini berada di sebelah kiri dan menggunakan baut 10 ya, baut 10 pendek. Kita kencangkan menggunakan kunci T10. Nah, itu sensornya kita pasangkan dulu supaya nanti tidak susah untuk memasangnya. Selesai untuk memasang dari koil tadi, ini kita pemasangan juga di bagian throttle body ya, bisa disebut juga dengan TB. Itu kita pasang manifoldnya dan kita pasang bautnya. Bautnya ada 2 seperti biasa menggunakan kunci T10 ya. Nah, ini soket-soketnya kita pasang, ada soket injektor. Kita kencangkan dulu bautnya ya. Apabila bautnya sudah terkencang, lanjut kita pasangkan juga soket injektornya. Nah, setiap pembongkaran mesin diharapkan untuk membuka ya filter olinya ya. Kita bersihkan, takutnya di saringan atau filter oli ini banyak kotoran, makanya kita bersihkan dulu. Kita cabut menggunakan tang, kita semprot. Apabila sudah bersih, kita pasangkan lagi ya, supaya sirkulasi olinya berjalan dengan lancar dan oli bisa naik ke arah head atau deksel ya. Kita kencangkan dan menggunakan kunci T17 ya, bisa juga menggunakan buah sok 17. Nah, ini langsung saja kita hidupkan. Kita lihat dulu apakah oli dari motor ini naik atau tidak. Kita belum tutup dulu ya bagian dekselnya, karena untuk mengecek dari oli ini naik apa tahu tidak. Kita hidupkan motornya. Nah, itu bisa dilihat ya, sudah hidup dan olinya sudah keluar. Kita matikan dulu karena kita mau ngisi air radiator. Nah, ini kita isi dulu ya air radiatornya. Air radiator menggunakan coolant, air radiator khusus, jangan menggunakan air biasa ya, karena bisa menyebabkan packing deksel itu keropos karena menggunakan air yang biasa. Sudah selesai kita mengisi air radiator, kita tutup dulu tutupnya ya. Nah, ini apabila sudah selesai, kita hidupkan lagi dan kita cek ya di bagian tutup deksel ini apakah olinya keluar dengan sempurna. Nah, bisa dilihat itu olinya keluar ya, berarti sirkulasi pada motor ini untuk jalur olinya aman ya. Yang tidak diharapkan itu kalau olinya tidak keluar. Nah, itu berbahaya karena walaupun motor baru juga akan komponen dalam mesin akan habis ya. Nah, ini kita tes dulu motornya. Oke, sekian dulu, terima kasih.